Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arada Valdesdianto dari kelompok 37 akan mempresentasikan tugas kami, tugas yang telah saya dan teman saya buat, Syarif Al-Qoroni, mengenai sebuah buku yang berjudul Research Method in Human Computer Interaction. Lebih tepatnya, saya dan teman saya mengulas bab ke-16 yang berjudul Working with Research Participant with Disabilities, atau lebih mudahnya bekerja bersama peserta penelitian dengan disabilitas atau penyandang cacat. Yang pertama di sini ada pendahuluan. Jadi sering dengan meningkatnya jumlah proyek penelitian yang melibatkan pengguna dengan disabilitas, penting juga untuk memeriksa konsep masalah dan tantangan spesifik dalam melakukan penelitian interaksi manusia komputer yang melibatkan pengguna dengan berbagai disabilitas. Nah, teknologi komputer sekarang digunakan di mana-mana oleh semua orang setiap hari untuk bekerja, untuk kesenangan, untuk komunikasi, dan untuk hidup yang lebih dari semuanya. Nah, ini termasuk pengguna dengan cacat persepsi, misal pendengaran dan penglihatan, kemudian cacat motorik, keterbatasan penggunaan tangan, lengan, kaki, dan mulut misalnya, dan cacat kognitif, yaitu cacat intelektual, diantaranya adalah Down syndrome dan Alzheimer, seperti itu. Kemudian masuk ke bab yang kita bahas. Di sini ada 3 pembahasan, yaitu peserta yang pertama, yang kedua pertimbangan metodologi, yang ketiga logistik. Jadi langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu peserta. Di sini ada beberapa pembahasan di subbab peserta ini. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kriteria inklusi. Kriteria inklusi yaitu saat merekrut pengguna penyandang cacat untuk penelitian, Anda harus sangat jelas tentang kriteria untuk dimasukkan ke dalam studi penelitian. Nah, hanya mengatakan bahwa seseorang memiliki cacat hanya mengatakan bahwa seseorang memiliki kecacatan itu tidak cukup, karena populasi orang-orang cacat tidak monolitik, dan bahkan dalam berbagai populasi orang-orang dengan cacat khusus yang sama ada keragaman yang besar. Nah, tujuan dari penelitian pencarian ulang adalah untuk membantu menentukan kriteria inklusi mana yang relevan untuk sebuah penelitian, seperti itu. Kemudian pembahasan yang kedua, yaitu tingkat kemampuan yang berbeda. Tingkat kemampuan yang berbeda ini maksudnya ialah tingkat kemampuan yang dipunyai oleh penyandang cacat itu berbeda-beda, meskipun mempunyai kecacatan yang sama. Semisal autisme, meskipun sama-sama autisme, kita tidak boleh menyamakan mereka, karena asumsi seperti itu salah. Karena setiap individu penyandang cacat itu berbeda-beda, jadi tidak boleh kita membuat asumsi yang seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah perekrutan peserta. Perekrutan peserta ini, tantangan terbesar dalam melakukan penelitian dengan penyandang cacat adalah perekrutan peserta. Nah, cara terbaik untuk merekrut penyandang cacat adalah bermitra dengan kelompok atau organisasi atau komunitas yang mempunyai fokus minat kepada penyandang cacat. Kemudian selanjutnya adalah berkomunikasi dengan orang yang tidak dapat atau sulit mendengar. Nah, dalam hal ini bahasa isyarat adalah akomodasi yang diperlukan orang-orang tunarungu. Nah, solusi terbaik adalah mengambil pemimpin wawancara orang tunarungu juga untuk melakukan wawancara atau berkomunikasi dengan peserta penelitian tunarungu melalui video phone. Kemudian selanjutnya berkomunikasi dengan orang dengan moderat atau mengatasi impairment speech. Nah, untuk mengatasi impairment speech ini, beberapa dari orang-orang ini mungkin hanya menggunakan perangkat augmentatif dan komunikatif alternatif atau AAC. Penting untuk menentukan apa keterampilan bahasa ekspresif dari calon peserta, dan kemudian merencanakan beberapa pendekatan yang mungkin untuk komunikasi. Nah, rencanakan para peserta untuk menggunakan AAC, dan pikirkan juga apakah lebih banyak pengumpulan data harus dalam format tertulis, di mana peserta dapat mengisi survei atau buku harian
selama periode waktu tertentu daripada bergegas untuk mengisi teks di tempat. Kemudian selanjutnya pengguna proxy. Di masa lalu beberapa peneliti akan menggunakan pengguna proxy, di mana individu tanpa cacat akan mewakili individu penyandang cacat selama desain atau penelitian. Jadi di sini seperti simulasi. Jadi seorang yang tidak cacat atau orang normal akan mewakili orang penyandang cacat dalam penelitian. Meskipun itu tidak dianjurkan, tapi dahulu pernah dilakukan hal seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pertimbangan metodologi. Ini sebab yang kedua. Nah, pertimbangan metodologi adalah pendekatan yang diterima secara umum untuk menangani masalah akses ke peserta yang tepat untuk penelitian yang berfokus pada pengguna penyandang cacat. Nah, di sini ada beberapa pembahasan. Langsung saja masuk pembahasan yang pertama, yaitu ukuran sampel kecil. Ukuran sampel kecil secara umum dapat diterima jika 5-10 pengguna dengan disabilitas tertentu ambil bagian dalam penelitian. Ini karena sejumlah alasan. Karena sedikitnya jumlah peserta penyandang cacat yang sering ambil bagian, ini berarti bahwa jika desain eksperimental klasik digunakan, seringkali tidak akan ada lebih dari satu kelompok kontrol dan satu kelompok perlakuan. Karena jumlah peserta tidak memungkinkan untuk statistik, salah satu pendekatan umum adalah memiliki kelompok peserta dengan kecacatan spesifik dan kelompok peserta tanpa kecacatan sebagai kelompok kontrol. Seperti itu. Kemudian penelitian terdistribusi. Penelitian terdistribusi ini adalah dikumpulkannya buku harian, survei atau logging keystroke atau metode lain. Nah, pengumpulan data ini dilakukan secara jarak jauh untuk menemukan calon peserta penelitian itu melalui penelitian yang lebih luas, area geografis yang lebih luas. Maka dari itu jumlah pengguna yang ada pada penelitian terdistribusi ini lebih tinggi, yaitu sekitar 100 atau lebih. Seperti itu. Kemudian selanjutnya studi kasus dalam ke dalam. Pendekatan lain adalah melakukan studi kasus dalam ke dalam, di mana lebih sedikit pengguna, misalnya berusia 3 dan 10 tahun, mengambil bagian dengan cara lebih sensitif. Studi-studi ini mungkin melibatkan pengumpulan data selama beberapa hari atau pengguna yang dilatih atau studi longitudinal. Ini paling tepat ketika data tidak dapat dikumpulkan secara tepat dalam waktu singkat, misalnya 2-3 jam. Periode penelitian ini itu memakan waktu 2 hari. Untuk setiap pengguna dapat dilihat sebagai minimum studi kasus. Idealnya studi longitudinal akan memeriksa bagaimana pengguna beradaptasi dan memanfaatkan aplikasi baru selama 3-6 bulan. Meskipun hal itu tidak selalu memungkinkan. Kemudian lingkungan teknis konsisten atau skenario kasus terbaik. Nah, di sini yang dimaksud skenario terbaik adalah konfigurasi untuk penyandang cacat. Jadi sistem informasi, situs web atau perangkat lunak itu kita harus mengatur skenarionya, apakah kita memberikan skenario konfigurasi standar seperti yang bisa kita gunakan, atau konfigurasi yang sesuai dengan penyandang cacat yang telah dioptimalisasi, seperti itu. Kemudian selanjutnya intervensi. Intervensi ini adalah ketika seorang peneliti membantu partisipan bergerak maju dengan memberikan saran. Jadi lebih tepatnya intervensi ini seperti memberikan saran. Nah, tapi para peneliti harus mempertimbangkan kapan memberikan intervensi. Kemudian juga sebelum melakukan penelitian, para peneliti ini harus tahu apakah intervensi itu diizinkan atau tidak, seperti itu. Kemudian selanjutnya masuk ke subbab yang ketiga, logistik. Logistik ini ada beberapa pembahasan, sekitar 8. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah berkomunikasi dengan peserta berpotensi.
Nah, saat merekrut calon peserta, penting untuk memahami metode komunikasi pilihan mereka dan setiap tantangan terkait. Nah, dengan penerjemah bahasa isyarat untuk mulai percakapan tentang kemungkinan mengambil bagian dalam penelitian, populasi pengguna lain mungkin memiliki tantangan berbeda dalam komunikasi. Seperti itu. Ini selanjutnya, studi pilot. Studi pilot ini seperti simulasi juga, seperti yang telah dibahas di subbab sebelumnya. Jadi ada baiknya sebelum melakukan pengumpulan data secara nyata itu kita melakukan simulasi di lab atau apapun itu untuk sebagai harapan tentang bagaimana pengguna akan berinteraksi dan cenderung sangat berbeda dari kenyataan. Seperti itu. Kemudian penjadwalan koleksi data yang mengandung pengguna dengan disabilitas. Di sini merupakan kendala penjadwalan. Salah satu kendala yang terbesar adalah transportasi. Kenapa transportasi? Karena orang penyandang cacat biasanya kesulitan untuk mengendari transportasinya sendiri. Jadi memerlukan orang lain atau kendaraan umum. Maka dari itu sangat tidak disarankan atau lebih baik lebih baik untuk melakukan penelitian di rumah atau lokasi kerja daripada di lokasi terpencil seperti itu. Nah, kelemahan dari mengunjungi lokasi kerja ini adalah lingkungan kerja itu belum tentu dapat mensupport para penyandang cacat untuk bekerja dengan baik seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah melibatkan peserta dengan disabilitas kognitif atau impairment intelektual. Jadi gangguan intelektual seperti autisme dan Alzheimer. Di sini kita ambil contoh autisme. Jadi untuk melakukan penelitian itu diperlukan penyesuaian. Jadi para autisme terkadang terganggu dengan lampu yang terlalu terang karena masalah sensorik mereka. Kemudian sering terganggu dengan bau, bahkan kebisingan atau suara-suara rekan kerja yang saling berbincang itu pun mengganggu para autisme. Nah, ini sangat sulit jika kita tidak melakukan penyesuaian terhadap lokasi kerja mereka. Kemudian selanjutnya adalah dokumentasi. Penting juga untuk dicatat bahwa dalam beberapa kasus, jika anak-anak penyandang cacat terlibat dalam penelitian, maka para peneliti itu sendiri mungkin akan diminta untuk menyerahkan dokumen persetujuan mereka sendiri terkait dengan pemeriksaan latar belakang catatan kriminal. Dokumentasi yang dimaksud ini adalah tanda tangan tulisan tangan. Jadi sangat mempengaruhi jika yang melakukan itu adalah penyandang disabilitas, apalagi disabilitas dengan gangguan motorik seperti masalah kurangnya penggunaan lengan. Jadi kan lebih sulit untuk melakukan dokumentasi. Nah, untuk dalam hal ini akan lebih baik jika dokumentasinya itu dalam bentuk rekaman audio atau video pengguna. Itu. Kemudian selanjutnya adalah membawa bagian komputer ekstra. Yang dimaksud membawa bagian dari komputer ekstra di sini adalah bahwa seorang penyandang cacat itu mempunyai penyelesaian tersendiri terhadap komputer mereka. Misal ditarik contoh orang yang buta, mereka pasti menggunakan huruf-huruf braille pada layar monitor mereka atau apapun di komputer mereka itu menggunakan braille. Nah, untuk hal itu yang dimaksudkan membawa komputer ekstra ini adalah kita perlu menyesuaikan komputer yang diberikan kepada para penyandang cacat ini sebagai bentuk penelitian mereka. Kemudian selanjutnya pembayaran. Nah, pembayaran yang paling baik untuk para penyandang cacat adalah uang tunai atau yang setara dengan itu. Kenapa? Karena
jika dihadiahkan handphone atau kendaraan mungkin itu akan menjadi masalah tersendiri bagi penyandang cacat. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah rangkuman. Nah, rangkuman dari semuanya tadi adalah penelitian yang melibatkan peserta penyandang cacat bisa jadi lebih menantang tetapi menawarkan banyak penghargaan. Penggunaan komputer dari banyak populasi ini belum dieksplorasi dalam dengan populasi umum pengguna, sehingga ada banyak pertanyaan penelitian penting yang masih belum diteliti, dan orang-orang cacat harus dilibatkan dalam semua jenis penelitian HCI. Sangat penting untuk menentukan kriteria inklusi spesifik, kualitas spesifik apa yang akan memenuhi syarat seseorang untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Ya, jadi cukup sekian presentasi dari kami. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.